Menjelang H-3 pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Bandar Lampung, Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat mulai mendistribusikan kotak suara dan kelengkapan TPS untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Minggu pagi, 6 Desember 2020 di gedung KPU Jalan Raden Saleh Raya, Kedaton. Dalam kegiatan distribusi logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini, turut hadir Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung, Kepala Kantor Pos Bandar Lampung, Ketua KPU Bandar Lampung. Dedi Triadi mengatakan karena pelaksanaan untuk pendistribusian logistik ini memerlukan waktu. Menurut Dedi, pihak sudah melihat lokasi dan ada 4 kecamatan yang sedang dalam renovasi. Tapi kita sudah meminta untuk mempersiapkan dengan benar ruang penyimpanan atau aulanya. Untuk hari ini, pendistribusian logistik mulai dari KPU ke kecamatan sudah itu langsung H-1 ke TPS, tidak melalui kelurahan. Hari ini kami H-3. Memang prinsipnya dalam logistik ini yang pertama adalah tepat waktu, tepat jumlah, dan juga efisien dan efektif. Dalam proses packing ini memang kalau orang mau lahiran hari ini udah kontraksi, udah tinggal ngitung waktunya. Baru nanti tanggal 9-nya kita tahu benar nggak ini kita packing. Karena memang dalam proses packing kemarin kita melibatkan seluruh PPK dan PPS, manpowernya, agar mereka juga bertanggung jawab. Karena dalam kotak ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kesbang, Bawaslu, dalam kotak dokumen kita yang kita sudah packing itu ada surat suara sesuai dengan jumlah DPT, yang kedua ada tinta, yang ketiga adalah segel, yang keempat alat coblos, yang kelima kantong plastik tabletis, ada juga sampul kertas serta formulir siplano dan berita acara setelah. Sementara yang untuk APD itu sudah kita distribusikan dari tanggal 4 kemarin sudah sampai beserta dengan Atika dan juga Giling. Jadi hari ini 2 hari kami distribusi tanggal 6 dan 7. Tanggal 6 ini 10 kecamatan, nanti 5 armada perangkat haji itu ke Teluk plus Enggal. Siang nanti Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Rangkapura, Kemiling plus dengan Sukabumi. Setelah kembali voting besok pagi 10 kecamatan lagi. Memang kami instruksikan untuk distribusi, seharusnya itu ada proses dari KPU ke kecamatan ke kelurahan. Tapi setelah kita inventaris 126 kelurahan itu, aula penyimpanannya itu tidak semuanya memenuhi syarat. Karena tadi persoalannya dokumen kita ini semuanya, terutama kotak dari kasus, sangat rentan kalau cuaca hari ini itu berubah-ubah, terutama kalau hujan dan banjir. Jadi kita instruksikan bahwa untuk PPK distribusi logistiknya itu tidak ke kelurahan tapi dari kecamatan H-1 baru bergeser ke TPS setelah perimeter. Jadi kami berharap dalam proses logistik ini memang nanti menjadi mungkin akan agak gaduh begitu di hari Rabu jam 9 jam 7 setelah dihitung, karena kemungkinan ada saja gimana terkait dengan packing, kelengkapan dan lain-lain. Tapi kami sudah memaksimalkan, termasuk juga melakukan quality control, termasuk melibatkan teman-teman PPS, sehingga kalau ada yang satu pemungutan suara ada kekurangan, biasanya hanya kekurangannya adalah jumlah surat suara dengan begitu. Secara prinsip proses pemungutan dan untuk melayani pemilih itu masih bisa terjadi. Tapi memang ada masalah teknis. Itu akan kita lakukan. Kita akan membuat FDS, kita membuat kontak krisis center di KPU terkait dengan hari pemungutan suara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada tamu undangan. Terima kasih kepada PT Pos yang sudah tahun ketiga ya kita kerjasama sebagai mitra untuk pendistribusian logistik. Semoga pelaksanaan tidak ada masalah di jalan dan juga tidak ada kesalahan, terutama pendistribusian, karena memang saat pendistribusian APD ada yang harusnya satu kecamatan itu distribusi, ada juga yang tertukar dan diturunkan. Mohon itu jadi perhatian
untuk tim yang mendistribusikan harus tepat waktu atau tepat sasaran, tepat jumlah sesuai dengan masing-masing kecamatan. Sementara Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Chandrawan Syah, mengatakan dengan adanya pendistribusian logistik ini menandakan bahwa kita semakin dekat dengan hari H. Salah satu bagian terpenting dari hal ini adalah hak masyarakat dapat terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020. Agar semua masyarakat Kota Bandar Lampung menjaga secara bersama-sama menggunakan hak serta kesempatan kita untuk berkontribusi dalam pemilihan ini. Alhamdulillah pada hari ini memasuki masa tenang, kita juga menyaksikan pendistribusian logistik secara formal di Gudang Haji Kota Bandar Lampung. Ini menandakan bahwa kita semakin dekat pada hari H. Ini juga bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, pihak kepolisian, pihak TNI, tapi tanggung jawab kita secara bersama-sama menjaga agar memang ini terdistribusi dengan baik. Pelaksanaannya cukup logistik, partisipasi setidaknya tidak turun dari sebelumnya. Salah satu bagian terpenting adalah haknya masyarakat dapat terlaksana tanggal 9 Desember nanti. Suara masyarakat, suara penentu kepemimpinan 5 tahun yang akan datang adalah suara kita bersama. Satu suara pembeda menjadikan dia wali kota mulai dari tanggal 17 Februari kemungkinan sampai 5 tahun yang akan datang. Pada hari ini pelepasan logistik menandakan bahwa 3 hari, 2 hari jedahnya dari hari H. Kita jaga secara bersama-sama. Kita gunakan hak kita gunakan kesempatan kita untuk berkontribusi dalam pemilihan nanti. Pengawas pemilu sudah saya instruksikan untuk mengawal juga logistik yang akan sampai hari ini, sampai ke kecamatan, sampai ke TPS, sampai nanti ketika hari H rekapitulasi tidak ada satupun suara yang bisa bergeser. Tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pengawas pemilu misalkan yang bisa menjaga agar tidak ada pergeseran sedikit pun, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih. Diketahui isi dari logistik kotak suara ini berupa surat suara sesuai dengan jumlah DPT, tinta, segel, alat coblos, kantong plastik atau tisu, dan sampul kertas serta formulir. Sementara untuk APD sudah kita distribusikan mulai tanggal 3 dan 4 Desember bersama dengan APK. Oleh Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Kecamatan Enggal. Dan pengguntingan pita pengapasan oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung dilanjutkan dengan pecah kendi. Tadi Bapak ingin yang mana mau diguntingin? Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berhasil. Amin. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Sesuai dengan yang kita harapkan secara bersama-sama untuk rakyat Kota Bandar Lampung lebih baik. Dari Bandar Lampung, Erwin Uban, Haluan TV melaporkan.